Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan program Sapa Nusantara di Kompas TV. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kesiapan infrastruktur dan pelayanan Bandara Syamsuddinur menghadapi Puncak Nataru dan Haul Guru Sekumpul. Bersama saya sudah hadir pagi ini Bapak Stefanus Milyas Wardana, GM dari Angkasa Pura Indonesia Bandara Syamsuddinur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Desa, senang berjumpa di, acara Sapa Kalsel ini. Baik, Bapak, hari ini bersama saya Aulia Tasya yang akan memandu Sapa Nusantara tentunya terkait pembahasan kita yang berkaitan dengan agenda akhir tahun ini, Pak. Bapak Stefanus melihat agenda akhir tahun ini yang cukup padat, Pak, karena ada agenda Nataru serta bertepatan juga dengan Haul Guru Sekumpul. Bagaimana Angkasa Pura Indonesia melihat tren kenaikan penumpang di Bandara Syamsuddinur? Apakah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Ya, kalau, secara prediksi memang sekarang begitu, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II merger, kita sudah dengan 37 bandara, itu kita memprediksinya itu, secara keseluruhan gitu ya. Karena kami melihat ini lebih kepada sistem pergerakan di antara, beberapa bandara dan yang, bisa dilihat itu untuk di Samsudinur ini, kalau ada kenaikan pun dirasa tipis dibanding dengan tahun 2024, kurang lebih sampai dengan di November 2025 ini kami sudah menghandle sekitar 2,8 juta penumpang. Harapannya di akhir tahun juga dengan adanya libur, event Nataru, Natal dan Tahun Baru dan juga, momen 5 Rajab ini, kita diharapkannya bisa di sekitar angka 3,1 juta penumpang. Untuk tren tadi tipis ya Pak untuk Bandara Syamsuddinur sendiri. Namun kita lihat mungkin menjelang Nataru dan, acara haul nanti diprediksi bisa meningkat ya Pak? Ya, kami prediksi memang ada peningkatan itu angkanya tipis, Tisa, sekitar 2% untuk jumlah penumpang. Ya kalau dari tahun, lalu di periode Nataru ini kita perkirakan akan menghandle sekitar 201.000 penumpang, ya. Itu kenaikannya di periode yang sama itu sekitar 2% saja. Baik, berarti sekitar 2% ya Pak. Terkait kapasitasnya sendiri, apakah jadwal operasional Bandara Syamsuddinur ini akan nantinya diperpanjang atau ada extended hours Pak untuk mengakomodasi penerbangan yang mungkin, mengalami keterlambatan atau tambahan jadwal mungkin, bagaimana Pak? Ya, kalau secara operasional masih tetap sama, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 23 waktu Indonesia Tengah, jadi kurang lebih sekitar 17 jam. Eee, untuk penambahan kami lebih sifatnya, insidental bila mana memang ada permintaan dari, maskapai. Bila mana untuk, ada terjadi adanya delay, keterlambatan dari, operasional mereka, manajemen airline mereka, kami akan siap untuk mengakomodir hal tersebut. Tapi secara official kami tetap sampai jam 23. Baik, berarti untuk penerbangan sejauh ini tidak ada tambahan jadwal, namun jika ada permintaan dari maskapai berkaitan, mungkin akan ada penambahan untuk jadwal penerbangan, begitu ya, Pak? Iya, nah ada penambahan jadwal penerbangan ataupun, bila mana memang, mereka ada kendala terkait dengan manajemen airline-nya mereka. Khusus untuk rute-rute di ke Banjarmasin ataupun Banjarbaru sendiri itu bagaimana, Pak? Apakah ada kepadatan atau penambahan sendiri, Pak, terkait penumpang? Ya, saat ini kita rata-rata, meng sekitar antara 37 sampai 40, penerbangan keberangkatan per hari gitu ya. Jadi kurang Mhm. lebih pergerakan total itu sekitar 80. Eee, kalau penambahan sampai saat ini di, bulan Desember ini ya sudah mengajukan itu baru satu ya, artinya ada satu extra flight, itu dari Oke, Citylink ke jurusan Surabaya. Namun untuk yang lain kami berarti masih menunggu, ya. oke, baik, siap, Pak. Nah, untuk kesiapan sendiri nih, fasilitas utama seperti runway, apron, dan terminal dalam memastikan kelancaran lalu lintas udara yang lebih padat dari biasanya itu bagaimana kesiapan untuk Bandara Syamsuddinur sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih Tisa. Untuk menjawab itu memang, kami setiap hari sebelum, bandara ini dioperasikan, kami selalu melakukan, pemeriksaan dan pengecekan terhadap kesiapan dari fasilitas. Dan juga, kemarin kami juga sudah
eee, melaksanakan inspeksi bersama dengan regulator, yaitu Otorita Bandara 3 yang berkedudukan di Surabaya, sudah secara bersama-sama mengecek kesiapan dari fasilitas kami, baik infrastruktur maupun fasilitas peralatan. Jadi untuk kehandalan, sistem, power house kami, AC kami, X-ray juga, itu sudah dilakukan inspeksi oleh pihak, otorita dan dinyatakan untuk layak untuk, dalam menyambut, event Nataru ini. Berarti untuk persiapan dari pihak, Bandara Syamsuddinur sendiri itu sudah capai mantap ya, Pak, untuk menghadapi penumpang pada agenda akhir tahun ini ya, Pak? Ya bisa dibilang kami sudah siap, untuk menghadapi, kegiatan, Nataru ini. Baik, terkait, keamanan dan mungkin juga posko terpadu yang ada di Bandara Syamsuddinur, nantinya akan kita bahas juga, Pak. Bagaimana Angkasa Pura menghadapi dan menyiapkan untuk agenda akhir tahun ini. Tapi kita tahan dulu pembahasan ini. Saudara Sapa Nusantara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Saudara pemirsa Sapa Nusantara, Anda masih menyaksikan Kompas TV membahas terkait kesiapan infrastruktur dan pelayanan dari PT Angkasa Pura di Bandara Syamsuddinur menjelang Nataru dan juga agenda Haul Goro Sekumpul. Nah, kita masih bersama dengan Bapak Stepanus. Bagaimana Pak untuk kesiapan dari aspek keamanan terkait posko terpadu yang didirikan oleh maskapai atau pihak bandara tahun ini, dan siapa saja sih instansi yang terlibat dalam posko terpadu ini, Pak? Apakah sudah ada progres atau perkembangannya sendiri? Baik baik. Baik Tasya, jadi, posko terpadu untuk, dalam rangka kita melakukan pengamanan angkutan, Nataru ini memang kami sudah beroperasi sejak tanggal 15 Desember yang lalu. Dan kami pun juga sudah mengajak, para stakeholder, sehingga sifatnya ini, poskonya ini terpadu bukan hanya dari Angkasa Pura saja, namun juga kami melibatkan, stakeholder yang, berada di, sekitar bandara seperti TNI Polri, Basarnas, BMKG, BKK, Dinas Perhubungan, Airnav, juga Komdigi, kami melibatkan Komdigi juga di sana. Dan, ini nanti kayak, posko kami akan beroperasi hingga tanggal 4 Januari, 2026. Gitu, Baik. demikian Tasya. Kemarin saya sempat, ke bandara, Pak, karena agenda pribadi. Di sana sudah ada lihat di area luar ya, Pak, ya, terkait posko tersebut sudah berdiri gitu. Apa saja mungkin, masyarakat yang, bisa lakukan di sana, Pak? Apa ada pelayanan tertentu gitu? Kami memang di sana yang kita berikan pelayanannya adalah lebih, sifatnya services dan, pusat, informasi juga ya. Bila mana ada Baik. para pengguna jasa yang kepingin, mengetahui apa, lokasi yang ada dituju untuk, apa, area-areanya yang mereka mau, tuju atau fasilitas-fasilitas yang ada di bandara. Jadi sifatnya itu bersifat, informasi dan koordinasi memang ataupun bila mana memang ada kejadian-kejadian yang sifatnya irregular, itu bisa Baik baik. bisa melaporkan ke posko terpadu kami. Di sana saya lihat kemarin juga ada ambulans ya, Pak, yang tersedia gitu, untuk, memitigasi risiko sendiri jika ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, Pak? Betul, sebetulnya kalau kami, ambulans sendiri, secara mandatori memang sudah standby, ada di area yang memang, mungkin, kami tidak perlihatkan. Namun, untuk di posko ini karena memang, posko ini kami, dirikan di area, publik ya, antara kedatangan dan, keberangkatan, sehingga kami Betul? memandang perlu untuk bisa men-standby-kan, kendaraan ambulan di sana. Itu disupport dari tim, PKK. Oke, baik, Pak. Terkait momen haul Grus Kumpul yang tentunya ini sudah menarik jutaan orang ya dalam beberapa tahun terakhir, apakah dari Bandara Syamsuddinur sendiri ada penyambutan khusus atau fasilitas tertentu, Pak, seperti rest area atau tambahan, penyedia informasi khusus tentang haul Grus Kumpul ini bagi para jemaah yang baru mendarat mungkin? Ya. Baik, Tasya terkait dengan momen Lima Rajab atau Gurus Kumpul ini memang, kami sudah per tanggal 22 yang lalu, kami sudah mengalokasikan suatu
mungkin disebutnya posko atau rest area gitu ya, di area Baik. kedatangan, Mhm. terminal domestik. Di sana kita memfasilitasi para relawan yang mungkin, ada donasi terkait dengan, eee, makanan dan minuman, dan itu adalah lokasi juga untuk nanti pas pada saat, jelang, 5 Rajab nanti akan ada donasi terkait dengan, taksi gratis yang difasilitasi oleh para relawan. Jadi kami coba, menyampaikan, ada ruangan khusus holding room atau rest area untuk, para jemaah yang datang melalui angkutan udara. Baik Bapak, berarti ada, transportasi gratis tadi ya bagi para jemaah yang datang di Bandara Syamsuddinur untuk melaksanakan agenda Rajab 7 Rajab tadi ya Bapak? Betul, itu difasilitasi oleh para relawan, yang tergabung dengan, Kojatas, taksi online, maupun, taksi bandara. Jadi itu sifatnya adalah, eee, apa, pemberian dari relawan ya, bukan dari pihak bandara namun dari para relawan yang memberikan fasilitas Baik. taksi gratis tersebut. Bagaimana koordinasi dari pihak Bandara Syamsuddinur sendiri terkait, prosesnya tadi Pak? Apalagi misalkan masyarakat yang baru mendarat, ingin menggunakan transportasi gratis tadi, bagaimana koordinasinya mungkin dengan para relawan sejauh ini? Ya, ya itulah kenapa kami, dirikan posko atau, rest area tersebut di mana nanti para relawan nanti akan berada di sana dan untuk bisa mengelola, bagaimana pembagian, para calon penumpangnya yang dari, jemaah sekumpulan Betul? untuk, menuju keluar. Jadi di posko tersebut, nanti akan, dibantu oleh para relawan untuk bisa memperoleh ke area taksi yang free tadi. Baik, berarti ketika jamaah sudah berada di pos tersebut, nanti koordinasinya bisa langsung di sana begitu ya, Pak? Oke. Di masa libur Nataru, oke. Di sana nanti akan ada para relawan yang standby di sana, untuk membantu, para tamu yang, akan menuju ke, Haul, Sekumpul. Oke, baik Bapak. Terkait libur Nataru sendiri, ini kan seringkali terjadi antrean panjang pada area check-in atau security check-in. Nah, apakah ada antisipasi atau inovasi teknologi yang diterapkan oleh Bandara Syamsuddinur untuk mempermudah masyarakat mungkin Pak saat check-in sendiri? Untuk saat check-in tapi perlu diketahui, Tasya memang di Bandara Samsudinur ini ya dengan bandara yang terminal yang relatif baru dan relatif sudah cukup sufficient untuk bisa menghandle, penumpang. Kami rasa, kami cukup berkoordinasi dengan, airline atau maskapai dan ground handling. Mungkin kita lebih ke arah menambah jumlah personel untuk menghandle para penumpang. Ya, dan kita juga sudah menyediakan mesin self check-in di area depan, itu sebanyak 3 unit dan juga, sebaiknya kami, akan menghimbau untuk, hadir lebih awal ke bandara untuk bisa menikmati di terminal sendiri karena di terminal sendiri banyak, eee, ikon-ikon yang baru untuk bisa, dinikmati. Betul, saya lihat kemarin di Bandara Syamsuddinur sendiri sudah ada ikon pohon Natal dan juga booth untuk, masyarakat yang mungkin datang bisa berfoto di sana begitu ya, Pak? Iya betul bahasa itu untuk, Oke. sebagai kenangan untuk berada di, Bandara Samsudinur. Baik, menarik Pak. Namun kita akan membahas juga nih Pak, cuaca ekstrim akhir-akhir ini yang identik dengan hujan lebat ya Pak, menjelang Nataru dan juga, agenda akhir tahun yang padat ini. Bagaimana mitigasi risiko yang mungkin diterapkan oleh Bandara Syamsuddinur Pak? Kita akan bahas hal ini setelah segmen berikut ini. Saudara Sapa Nusantara tetap bersama kami. Saudara Sapa Nusantara, Anda masih menyaksikan Kompas TV. Hari ini kita membahas bagaimana kesiapan infrastruktur dan juga pelayanan dari Angkasa Pura di Bandara Syamsuddinur. Nah, menjelang tahun baru dan juga Natal serta agenda akhir tahun di Kalimantan Selatan seperti agenda 7 Rajab atau Haul Gurus Kumpul, tentunya banyak masyarakat yang mungkin datang dan pergi ya untuk berlibur dan juga untuk agenda haul ini. Namun, pada tahun ini sendiri
seperti biasa di akhir tahun itu masuk musim hujan juga ya. Bagaimana Bandara Syamsuddin Nur sendiri mengantisipasi atau apakah ada mitigasi dari pihak bandara jika terjadi gangguan cuaca yang mungkin dapat mempengaruhi jadwal penerbangan Bapak Stefanus bagaimana mungkin, Pak? Ya, kalau terkait dengan cuaca memang seperti diketahui di akhir-akhir ini sering terjadi hujan lebat di sekitar Bandara Samsudinur ya. Maka dari itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG dan Airnav, kaitannya tadi untuk antisipasi terkait dengan, keselamatan penerbangan. Jadi kalau memang terkait dengan, eee, mitigasi untuk keterlambatan penerbangan akibat, cuaca. Yang kami, lakukan adalah memastikan bahwa, kondisi baik dari sisi, airside maupun, landside-nya, baik dari sisi udara maupun dari sisi terminal kami, itu semua dalam kondisi, siap, untuk, memberikan pelayanan. Jadi misalnya, Baik. dengan adanya kami melakukan, inspeksi harian, di pagi, siang, Mhm. dan sore, dan juga kami melakukan pemastian, kesiapan dari, terminal kami, dari sisi gate kami, kebetulan kami memiliki gate, 2 sampai 10 ya untuk domestik, itu, kami pastikan untuk itu siap untuk bila mana memang, ada terjadinya keterlambatan yang disebabkan oleh, akibat cuaca. Sejauh ini apakah ada keterlambatan untuk penerbangan sendiri Pak dari, Bandara Syamsuddin Nur karena dampak cuaca, Pak? Ada karena memang, kalau ada cuaca yang, dengan kondisi visibilitas, visibilitas, pandangan itu terbatas, maka memang, itu tidak dapat dilanjutkan. Sehingga, itu pasti Baik. akan, menunggu hingga cuaca reda, baru untuk dilanjutkan untuk, proses penerbangannya. Seperti halnya di tadi pagi, itu ada beberapa delay namun tidak lama sekitar 20 sampai 30 menit, begitu hujan reda, semuanya kembali berjalan normal. Baik, berarti untuk calon penumpang sendiri diharapkan tidak perlu khawatir ya Pak, karena tentunya sudah ada antisipasi yang dilakukan Angkasa Pura di Bandara Syamsuddin Nur sendiri. Bapak apakah ada imbauan terkait waktu kedatangan bagi calon penumpang agar tidak tertinggal pesawat mungkin? Apalagi di tengah kemacetan akses, apalagi ketika hujan biasanya jalanan macet sehingga mengakibatkan terlambat ya Pak? Betul. Betul, kami himbau untuk para pengguna jasa bandara yang khususnya mau berangkat, itu untuk bisa memperhitungkan jarak tempuh dari lokasi kediaman dan, bandara dan juga sering-sering mengecek, kondisi cuaca karena khawatirnya nanti ada genangan-genangan banjir, atau, limpasan air yang itu akan membuat tundaan di jalan. Dan juga kami himbau pada saat tanggal penerbangan awal ya, penerbangan pagi di tanggal 29 Desember, mengingat, Baik. selesainya momen 5 Rajab itu ada di tanggal 28, Desember malam dan, kami hasil koordinasi dengan, eee, pihak kepolisian dan, pihak pemerintah, daerah, ada rencana akan diberlakukan satu arah. Nah, itu yang perlu Oke diantisipasi Pak. sehingga, untuk penerbangan pertama dari, Banjarmasin untuk mau menuju ke, Surabaya, Jakarta, atau Jogja, itu agar, diantisipasi kedatangannya supaya tidak terjebak dengan, harus, satu arah yang nanti akan Baik, siap. Berarti di momen, 5 Rajab tadi ya, Pak, bertepatan dengan 29 Desember, Pak. Masyarakat diharapkan yang melakukan penerbangan itu, lebih awal di bandaranya, mungkin 3 sampai 4 jam lebih dulu sudah berada di bandara, begitu, Pak, ya? Ya betul dan diantisipasi dan untuk, mencari informasi kaitannya dengan, sistem satu arah yang akan diberlakukan. Oke, siap, Pak. Eee, Tadi disebutkan bahwa peningkatan penumpang saat ini kemungkinan, masih tipis sekitar 2% begitu ya, Pak? Nah, bagaimana Bandara Syamsuddin Nur sendiri menjaga kebersihan dan kenyamanan terminal di tengah volume manusia yang mungkin nantinya, dapat memuncak juga menjelang Nataru dan agenda haul ini, Pak? Kami pastikan komitmen Angkasa Pura Indonesia atau Injurni Airport dalam, mendukung kelancaran, arus Nataru, ini dengan, kami tempatkan petugas-petugas, sesuai, dengan penempatannya dan, kami juga, tidak, memperkenankan untuk, cuti,
karena ini sifatnya, pelayanan, dan juga kami membagi, tugas para personil itu, dengan metode manajemen of traffic. Manajemen of Baik. traffic ini, bagaimana kita bisa menempatkan personel sesuai dengan kepadatan, penumpang yang sudah kita estimasi sebelumnya. Jadi, di sini, komitmen kita untuk bisa menjaga kebersihan dan, kenyamanan, terminal bagi para penumpang. Oke, baik. Bagi, para penumpang tidak perlu khawatir soal kenyamanan dan kebersihan tentunya Angkasa Pura, Bandara Syamsuddinur memberikan, manajemen of traffic atau manajemen yang baik untuk, penumpang ya begitu, Pak? Namun untuk masyarakat Indonesia yang mungkin berlibur di Kalimantan Selatan sendiri, yang bawaan oleh-olehnya agak banyak nih nantinya setelah berlibur, itu apakah ada aturan bagasi ya atau keamanan yang perlu diingatkan nih bagi para calon penumpang, Bapak Baik Stefanus? baik, terima kasih Tasya. Jadi kalau untuk terkait dengan bagasi seperti yang sudah diketahui memang itu menjadi, aturan yang sudah dikeluarkan oleh dari masing-masing airline. Menyangkut dengan berat agar diperhatikan ketentuan masing-masing maskapai, penerbangan. Ada beberapa yang memberikan 15 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang sehingga nanti ketika pada saat melakukan, check-in atau, proses untuk check-in, itu tidak Mhm, terkendala mengalami, overweight atau kelebihan dari bagasi. Nah, baik. sebaiknya dipersiapkan sesuai dengan, kebutuhan atau fasilitas yang disediakan. Dan juga himbauan untuk kaitannya dengan penggunaan atau penyimpanan dari, power bank. Seperti diketahui power bank Oke, sekarang sudah, hampir seluruh maskapai itu melarang untuk melakukan penyimpanan di dalam, barang bawaan yang bagasi dimasukkan ya, dalam Pak, ya? bagasi, betul. Betul, Powerbank agar dibawa ke kabin dan ditempatkan terpisah dan selalu terbawa dengan, penumpangnya. Mungkin itu yang bisa, baik. kami himbau kepada para penumpang demi kelancaran proses, untuk melaksanakan penerbangan. Mungkin bagi para calon penumpang yang bawaan oleh-olehnya agak berat bisa ditimbang dulu ya, Pak. Jadi ketika ternyata melebihi bagasi itu bisa melakukan tambah bagasi begitu, Pak, ya. Terakhir mungkin sebagai penutup, Pak, apa, komitmen utama dari PT Angkasa Pura Indonesia untuk memastikan pengalaman perjalanan yang berkesan dan aman bagi para penumpang, terkhusus masyarakat Kalimantan Selatan maupun pendatang di momen Nataru ini, Pak? Kami saat ini mempunyai program yang, dinamakan adalah customer experience, dan, program impact di mana program tersebut itu kami, pihak Angkasa Pura Indonesia atau Injoni Airport, akan menjamin, memberikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pengguna jasa. Dan juga kami saat ini, memiliki slogan atau moto, yaitu adalah, melayani sepenuh hati yang itu sudah kami tanamkan kepada, karyawan dan karyawati kami dan seluruh petugas, di Bandara Samsudinur. Itu komitmen, kami Tas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Stefanus, hari ini telah bersedia untuk berbincang soalan tentang kesiapan infrastruktur dan juga pelayanan Bandara Syamsuddinur menjelang Nataru dan agenda haul. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Sapa Nusantara hari ini. Terima kasih Pak Stefanus. Saya Aulia Tasya pamit undur diri. Saudara, jangan lupa saksikan episode-episode lainnya di Sapa Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.